Halo, saya Angga. Di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana kita melakukan penyetingan di OBS Studio. Dan tutorial kali ini yaitu mengenai mendapatkan hasil yang bagus, hasil gambar yang bagus, dan juga untuk mendapatkan audio yang bagus juga, termasuk untuk menghilangkan noise yang ada di mic kita atau di dalam perekaman kita. Seperti apa tutorialnya? Jangan skip, tonton sampai habis, dan kita langsung menuju ke OBS Studio. Nah, ini kita sudah masuk di OBS Studio ya. Nah, di sini ada bagian scene, ada bagian source juga, audio mixer, skin transition, sama control. Nah, yang kita harus input di sini di bagian source, kita input video capture device itu untuk facecam kita, kemudian display capture untuk penangkapan layar ya, penangkapan layar di PC kita. Game capture ini digunakan untuk kita merecord game ya, seperti itu. Kemudian yang perlu kita setting yaitu di sini di bagian output. Nah, kita cek di bagian recording. Di sini kita pilih yang mode advance. Kalau dia muncul yang simple, kita ganti saja ke advance. Kemudian ke bagian tipe ini tetap standar ya. Kemudian recording pad ini adalah lokasi di mana kita akan menyimpan hasil perekaman kita di OBS ya. Jadi kita bisa ganti sesuka hati kita di mana kita akan menyimpan video yang sudah jadi seperti itu atau sudah terekam. Nah, kita lanjut di recording format, kita pilih yang MP4 ya atau MP4. Kemudian audio tracknya pilih di bagian 1, bagian 2. Itu nanti saya akan jelaskan lebih lanjut di bagian audio ya. Akan ada hubungannya seperti itu. Oke, jadi kita lanjut yaitu di recording format. Kita pilih MP4 ya, kita pilih MP4. Kemudian di bagian audio track kita pilih 1 dan 2. Kenapa pilih 1 dan 2? Nanti saya akan jelaskan di tutorial mengenai audionya habis ini. Nah, encoder itu saya menggunakan NVIDIA ini ya, yang new. Nanti akan terdeteksi ketika kita buka ya. Jadi kalau AMD akan ada AMD, kalau GPU atau Vega-nya dari NVIDIA akan muncul juga NVIDIA seperti itu. Untuk rescale output ini ya sesuai 1920 kali 1080. Nah, untuk rate control kita pilih CKP dengan cikinya 20. Nah, semakin rendah nilainya itu hasilnya akan semakin bagus, tapi perlu diingat untuk spek ya, spek PC kita apakah mampu atau tidak seperti itu. Kemudian untuk bagian preset juga sama, kalau memang speknya di atas bisa pilih max quality, tapi saya pilih yang quality saja. Profilnya high, kemudian look ahead, ini bisa dihidupkan, di sini ada keterangannya. Kemudian untuk psycho visual tuning itu diaktifkan, dan GPU dibiarkan 0, dan max B-frame-nya di 2. Jadi seperti itu settingan yang kita dapat gunakan untuk mendapatkan hasil yang bagus dalam kita merekam ya di OBS Studio. Kita langsung klik apply, kemudian kita klik OK. Seperti itu. Out of charges. Bad luck. Got him. Reloading. Blocking sight. Time to jump. On here. Sight. Reloading. Wrong buddy. Satchel out. Satchel out. One enemy remaining. Sorry, this was taken. Decoy.
You will not kill my Nah, untuk melakukan pengaturan audio, kita lihat di sini ya di bagian audio mixer. Ini desktop audio sama mix aux. Saya akan coba diam. Nah, teman-teman lihat tadi itu tidak ada noise ya. Tapi sebelum saya melakukan setting, itu posisinya seperti ini. Nah, di sini saya ada kipas angin yang saya pakai kipas angin, dan teman-teman lihat kalau saya tidak bicara pun itu terdapat noise ya. Jadi cara untuk menghilangkan noise-nya itu kita pilih ini dulu ya. Advanced Audio Property. Kemudian di bagian mix aux ini kita turunkan ke 80. Jadi setiap mic memang memiliki pengaturan yang berbeda-beda. Tapi kalau dari pribadi saya, ketika kita memaksakan mic kita untuk ke 100, itu pasti akan ada noise yang ikut juga masuk ke dalam mic kita. Jadi coba kita turunkan ke 80 ya, seperti itu. Kemudian untuk yang tadi yang saya katakan kenapa di bagian output itu dicentang bagian 1 dan 2 tracknya. Karena di sini untuk 1 saya gunakan untuk desktop audio. Jadi 1, dan untuk yang 2 itu saya gunakan untuk perekaman audionya. Kenapa saya lakukan seperti ini? Kenapa tidak dicentang semuanya saja? Karena saya menginginkan ketika nanti di post production ataupun untuk edit ya di aplikasi pengeditan, saya bisa mendapatkan 2 file, yaitu audio, video, dan audionya itu ada 2. Maksudnya audio filenya ada 2. Jadi otomatis kalau ada suara yang dari perekaman terlalu besar, saya bisa atur. Tapi kalau kita centang semua ini, otomatis hasilnya cuma ada audio sama video. Kalaupun sesudah kita unlink ataupun kita pisahkan, ya kan, kita tetap hanya akan mendapatkan satu jenis audio. Tapi kalau menggunakan settingan seperti ini, nantinya di post production kita mendapatkan ketika kita unlink ya, ketika kita pisahkan, itu kita audionya ada 2. Jadi kita bisa edit sesuka hati kita. Jadi seperti itu. Dan sekarang untuk bagian filternya, kita akan mengatur bagaimana menghilangkan noise yang tadi ini ya. Kalau teman-teman lihat, tidak bicara pun ada noise. Oke, jadi cara menghilangkannya kita ke filter ya. Kemudian kita tambahkan noise suppression. Mungkin ini saya akan hapus saja dulu ya. Ini saya akan hapus. Saya akan hapus. Saya akan hapus. Dan ini juga. Nah, jadi yang ditambahkan pertama, kalau saya sih saya tambahkan noise suppression ya. Oke. Kemudian kalau dia muncul pilihan, teman-teman bebas memilih mau pilih yang bagian pertama atau yang kedua, tapi saya memilih yang kedua. Nah, teman-teman pasti akan dapat membedakan hasil ya, karena pasti sementara saya record ini suaranya akan berubah-ubah. Kemudian saya tambahkan noise gate. Oke, di noise gate ini teman-teman harus meluangkan waktu ya mendapatkan hasil yang bagus. Tapi kalau saya itu bagian desibelnya itu saya kasih jarak sekitar 10. Kemudian di bagian sini ya saya kasih release time-nya 100 ya. Jadi tidak terlalu pendek, tidak terlalu panjang. Jadi release time ini akan berfungsi ketika kita tidak bicara, sudah selesai bicara ya, maksud saya ada sepersekian second ya, millisecond, dia akan sedikit delay, baru dia akan menutup mic kita seperti itu. Kemudian kita tambahkan juga di sini ini plugin ya, ini dari Black Cat Triple Eki 4ST
4 VST stereo. Di sini saya sudah ada ya untuk beberapa sampel seperti ini. Dan untuk ini ya, Blue Cats Triple Eki mungkin nanti saya akan taruh di deskripsi link downloadnya agar supaya teman-teman bisa menggunakannya ya. Kemudian yang terakhir kita tambahkan atau saya akan tambahkan kompresor ya. Oke, di bagian output gainnya biasanya saya hanya menambahkan sekitaran 2 ya. 2 desibel saja agar supaya hasilnya bisa seperti ini. Jadi bagaimana hasil suara yang ini? Menurut kalian bagus atau tidak? Jadi saya akan bandingkan jadi bagaimana hasilnya? Ini adalah hasil ketika kita menggunakan filter OBS. Jadi kita bisa lihat bahwa noise-nya berkurang. Kita lihat ya di bagian sini. Noise-nya hampir tidak ada. Kemudian kita bandingkan kalau kita tidak menggunakan filter sama sekali. Jadi pasti ada suara-suara bising, suara-suara tidak jelas yang masuk ke dalam perekaman kita. Oke, jadi menurut teman-teman bagusan yang mana? Pastinya kalau pribadi saya mengatakan ini yang lebih bagus ya ketika menggunakan filter seperti ini. Jadi seperti itu tutorial yang dapat saya bagikan kali ini. Dan teman-teman jangan lupa yang belum like video ini, yang belum subscribe channel ini, dan tetap bantu saya agar supaya saya bisa membuat konten-konten yang bagus ke depannya. Oke, jadi sekian dari saya. Sampai ketemu di video selanjutnya.